warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan DIY Lala. Kali ini saya ingin memberikan tips-tips tentang bagaimana komposisi yang ada pada peyek. Salah satu komposisinya yaitu tepung tapioka dan tepung beras. Kali ini saya mencontohkan bahan tepung tapiokanya dari Rose Brand dan juga tepung berasnya dari Rose Brand juga ya. Nah, salah satu tepung dua ini bisa mempengaruhi bagaimana nanti sebuah produk peyek kalau sudah digoreng rasanya kremes ya. Ada yang suka komposisinya lebih banyak tepung berasnya, tepung tapiokanya sedikit. Nah, saya ingin menjelaskan bahwa tepung tapioka ini sering digunakan oleh para produsen kerupuk ya. Salah satunya tepung tapiokanya ini sangat berpengaruh sekali untuk menjadikan sebuah produk kerupuk itu bisa kremes. Karena kenapa? Saat pengolahan sebelum dijemur itu kan biasanya direbus atau di adonan kerupuk ya. Nah, salah satu sifat dari tepung tapioka ini mengikat untuk pengentalan. Kalau di buah adonan roti, biasanya tepung tapioka ini dicampur bisa menjadikan adonan lebih kental. Kalau kali ini saya ingin memberikan informasi tentang tips bagaimana membuat dan menghasilkan sebuah produk peyek bisa lebih optimal, lebih menghasilkan atau lebih menguntungkan ya. Kalau kita kan butuh untuk keras juga, untuk kremes juga. Nah, di sini saya sarankan, saya punya tips bahwa biar adonannya maaf ibu-ibu, tolong diabaikan ya, ini suatu kecelakaan ini ya. Baik ibu-ibu, saya ingin memberikan tips kali ini untuk produk peyek, tapi kali ini saya ingin memberikan tips buat orang-orang yang mau menjual, karena saya ingin sekali membantu sahabat-sahabat atau ibu-ibu, emak-emak di rumah mencampurkannya dengan komposisi 1:1,5 ya. Kalau kita ambil tepung berasnya 500 gram, kita akan tuangkan atau kita campurkan tepung tapiokanya 250. Itu perbandingan 1,5 ya, 1,5 maksudnya. Untuk ini 500, untuk tepung tapiokanya 250. Dan untuk telurnya itu satu saja kalau bisa. Sekarang saya coba hanya menunjukkan komposisi aja, memberikan tips buat orang-orang yang mau menjual, karena untuk campuran atau adonan ini biasa yang saya gunakan dan bertahan untuk 1 bulan juga bisa. Apalagi yang suka nyemil-nyemil, biasanya setelah dicemil ditaruh di kulkas ya, dengan catatan pakai toples ya, toplesnya diletakkan di kulkas. Itu malah enak, tahan lama. Karena kenapa? Kalau kita jual tidak harus pakai bahan pengawet ya, jadi kita padu-padankan komposisi yang tepat. Telur kalau kebanyakan itu nanti bisa menjadikan adonan atau gorengan, khususnya peyek, itu lembut. Tapi kalau untuk yang lebih kremes lagi, itu telurnya cukup satu saja. Karena ini kuning dan putih sangat berguna sekali. Putihnya untuk pengeras, kuningnya untuk mengempukan ya, untuk tidak
bantat gitu. Nah, tips yang kedua, kalau kita campurkan tepung tapiokanya misal 1:1, bisa. Itu kalau kita jual lebih membuat adonan bisa lebih banyak ya, hasilnya lebih banyak. Tapi dengan catatan, karena tepung tapiokanya ini kalau kebanyakan itu nanti minyaknya itu boros ya, menyerap minyak. Kalau tepung tapiokanya 1:1 dengan tepung berasnya, jadi hasilnya bagus, lebih banyak, lebih mekar ya, lebih berkembang. Tapi efeknya itu ke minyaknya cepat habis, dan kita juga butuh beberapa tuang lagi, itu nanti bisa merugikan kita sendiri. Tapi kita di peyek ini kan membutuhkan untuk lebih kremes ya, kremes tapi tidak menghabiskan minyak goreng gitu. Jadi komposisi yang paling bagus saya coba untuk berikan resep ke emak-emak atau ke ibu-ibu di rumah. Jika 1:1, telurnya kita berikan 2 saja. Ini sudah ada risetnya ya, sudah berkali-kali saya praktekkan karena saya di sini menjual, tidak untuk produksi, saya makan sendiri. Jadi saya juga tidak rugi, untuk hasilnya tidak banyak-banyak minyak goreng, tapi hasilnya kremes, tahan lama. Nah, jadi kelebihan dari tepung tapioka, kalau kita lebih banyak berarti kita tambahkan telur. Nah, kalau tepung tapiokanya kurang juga efeknya, satu, adonannya menjadi sedikit. Dua, kalau kurang ya ini ya, kebanyakan tepung beras itu nanti hasilnya bantat. Ada kompos ini ya, begitu catatannya. Nah, untuk tipsnya tadi sudah saya berikan perbandingan 1:1, tepung beras 1, tepung tapiokanya 1 ini 500 gram, ini juga 500 gram. Paling idealnya telurnya 2. Ini kremesnya pasti awet, bisa 1 bulan. Dengan catatan ya tidak dibuka selalu ya, ada toplesnya, ada di kemasan plastik. Apalagi kalau setelah makan kita masukkan ke kulkas ya. Oke, mak-mak dan ibu-ibu yang ada di rumah, terima kasih. Semoga dengan catatan hari ini atau materi yang saya berikan bisa bermanfaat buat Anda dan dicoba untuk dijual atau dibuat supaya ada masukan ya, ada kreativitas yang bisa menghasilkan uang. Baik, saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, bye-bye.